guys, welcome back my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Latifah dengan NIM 221331. Saya berada di kelas LA3 semester 3 Program Studi Manajemen Universitas Bima Garaha. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPG, AM, CPLM, CIB untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Di sini ada 7 materi. Yang pertama yaitu teori ekonomi, yang kedua ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, yang ketiga perkembangan teori ekonomi, yang keempat elastisitas permintaan dan penawaran, yang kelima teori biaya dan penerimaan, yang keenam teori produksi dan kegiatan penerimaan, serta yang terakhir yaitu teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Langsung saja kita ke pertama yaitu teori ekonomi. Ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang semakin terbatas. Pengertian menurut para ahli, di sini saya mengambil dari menurut Aristoteles. Ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui 2 jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Baik, selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu teori klasik, teori neoklasik, teori historis, serta teori pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama yaitu teori klasik. Dalam buku Adam Smith mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumbuh pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dari hasil. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Menurut Robert M. Solow, teori pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Yang ketiga yaitu teori historis. Bruno Hildebrand meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang, serta pertukaran dengan kredit. Yang terakhir yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern. Menurut Walt Whitman Rostow menyebutkan pertumbuhan ekonomi sendiri terbagi menjadi 5, yaitu masyarakat, pralepas landas, lepas landas, dorongan menuju kedewasaan, serta konsumsi tinggi. Selanjutnya, 2 cakupan teori ekonomi yaitu terdiri dari ekonomi mikro serta ekonomi makro. Teori ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi teori yang mengkaji mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Serta ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi teori terapan merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Ekonomi makro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Teori makroekonomi menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sesuatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Selanjutnya yaitu ekonomi mikro, mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik produksi, maupun sebagai individu sebagai produsen. Analisa ekonomi mikro terdiri dari 3, yaitu teori harga, teori produsen, serta teori distribusi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2 yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Menurut Sadono Sukirno menyatakan ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Keilmuan perniagaan atau perekonomian di mana analisanya pada kelompok kecil, khusus pada analisa masing-masing rumah tangga. Perilaku ekonomi disebut mikroekonomi. Mikros mempunyai arti kecil. Penganalisaan berhubungan dengan permasalahan perniagaan ekonomi di masing-masing lingkup. Penganalisaan kepada berbagai keputusan perniagaan pasar di masing-masing lingkup perusahaan atau lingkup perorangan. Perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi sendiri yaitu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisa mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian, dan isu pokok yang dianalisis adalah bagaimana caranya menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Ilmu ekonomi mikro sering juga ditulis mikroekonomi adalah cabang ilmu dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentu harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan teori makroekonomi sendiri yaitu membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perilaku kegiatan ekonomi terdiri dari 2 yaitu rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga yaitu pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan, barang-barang model, kekayaan alam, dan harta tetap lainnya. Yang kedua yaitu perusahaan. Organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Kita masuk ke bab 3, yaitu perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara atau satu perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Teori ekonomi sendiri menggunakan model-model abstrak dalam melihat bagaimana bentuknya sebuah harga komoditi dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Secara umum, teori ekonomi digunakan untuk menganalisis apa saja yang terjadi akibat kebijakan pemerintah terhadap perekonomian. Teori perkembangan ekonomi sendiri terdiri dari dua, yaitu teori klasik serta teori neoklasik. Teori klasik sendiri merupakan teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh ahli ekonomi kaum klasik. Di sini saya mengambil satu teori menurut para ahli dari David Ricardo. Menurutnya, jumlah bentuk yang terus bertambah itu suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat melimpah. Kemudian, kelebihan tenaga kerja inilah yang akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut pun hanya bisa digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum di suatu negara, sehingga berdampak pada perekonomian yang selanjutnya akan mengalami kemacetan atau jadi tidak lancar. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik sendiri merupakan teori yang dipopulerkan oleh para ahli juga. Di sini saya mengambil dari Joseph Schumpeter, merupakan salah satu tokoh ahli ekonomi yang beraliran neoklasik. Menurut teorinya, pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dapat terjadi apabila para pengusahanya mengadakan inovasi serta mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya itu atau proses produksinya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas dalam ilmu ekonomi. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang atau jasa. Sekarang kita masuk ke elastisitas permintaan, di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun. Dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Singkatnya yaitu, elastisitas permintaan ialah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Jenis-jenis elastisitas permintaan terdiri dari 3, yaitu permintaan efektif, potensial, serta absolut. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan pula terdiri dari 4. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, produk mewah versus kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu perubahan harga dan barang yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh besar atau kecilnya kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Jenis-jenis elastisitas penawaran sendiri terbagi menjadi 5, yaitu elastisitas penawaran sempurna, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, serta inelastis penawaran sempurna. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran sendiri terdiri dari 6. Yang pertama yaitu jumlah persediaan, yang kedua mobilitas faktor produksi, yang ketiga waktu, yang keempat daya tahan penyimpanan ketersediaan barang, yang kelima banyaknya produsen yang memproduksi barang tersebut, serta yang terakhir yaitu inovasi teknologi. Baik, sekarang kita masuk ke teori biaya dan penerimaan, yaitu bab 5. Langsung saja teori biaya membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, fungsi biaya, dan metode penentuan biaya. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Teori ini merupakan bagian integral dari ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku individu, perusahaan, dan pasar. Biaya dapat bersifat tetap seperti sewa atau gaji yang harus dibayarkan secara rutin atau variabel yang berubah seiring dengan volume produksi atau penjualan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen utama dalam pengertian teori biaya sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost, ialah biaya tetap merujuk pada jenis biaya yang tetap dalam jumlah tertentu, tidak bergantung pada volume produksi atau penjualan. Yang kedua, teori biaya variabel. Biaya variabel sendiri ialah jenis biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan suatu barang atau jasa. Yang ketiga, biaya total. Biaya total mencakup keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas dalam memproduksi atau menyediakan produk atau jasa. Yang keempat yaitu biaya rata-rata. Biaya rata-rata sendiri ialah rasio antara biaya total suatu produksi atau kegiatan bisnis dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Yang terakhir ialah biaya marginal. Biaya marginal sendiri merujuk pada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit produk atau jasa tambahan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teori permintaan. Jenis-jenis teori permintaan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu teori permintaan konsumen dan teori permintaan produsen. Teori permintaan konsumen menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan menanggapi informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan konsumsi. Yang kedua, teori penerimaan produsen menjelaskan bagaimana produsen menerima
dan menanggapi informasi tentang harga, biaya, dan permintaan barang dan jasa. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku produsen dalam pengambilan keputusan produksi. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan terdiri dari 3, yaitu perusahaan perorangan, kerjasama usaha, dan perseroan. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang dimiliki secara perseorangan yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kerjasama usaha, yaitu persekutuan, misalnya CV atau firma. Yang ketiga, perseroan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau sero perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi output. Secara matematis, hubungan teknis tersebut dapat ditulis output sama dengan F dalam kurung TK, M, T, S. Teori produksi. Selanjutnya yaitu teori produksi terbagi menjadi 3. Teori produk total, produk rata-rata, produksi marginal. Yang pertama yaitu produk total merupakan jumlah total dari semua hasil produksi dalam periode tertentu. Produk total akan berubah sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Yang kedua, produksi rata-rata adalah jumlah total produksi yang dibagi dengan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Yang ketiga, produksi marginal adalah tambahan total hasil produksi yang diakibatkan oleh pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Masuk ke materi terakhir yaitu bab 7, teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Menurut Hasan 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang melibatkan ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produk, jasa, idea, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Definisi perilaku konsumen tersendiri yaitu suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses bagaimana pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi konsumen terdiri dari 3, faktor budaya, faktor sosial, serta faktor pribadi. Faktor budaya tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu budaya kultur adalah penentu dasar keinginan serta perilaku seseorang. Yang kedua, subbudaya atau subkultur ialah meliputi kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Yang kedua, faktor sosial terdiri dari kelompok preferensi, keluarga, serta peran dan status. Yang terakhir yaitu faktor pribadi terdiri dari usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, kepribadian atau konsep diri, serta gaya hidup. Selanjutnya yaitu jenis perilaku konsumen terdiri dari 2 sifat yaitu sifat rasional serta irasional. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional terdiri dari 4. Yang pertama, konsumen menentukan produk menurut kebutuhan. Yang kedua, produk yang diambil konsumen memiliki manfaat yang optimal untuk konsumen. Yang ketiga, konsumen memastikan produk yang kualitasnya terjaga dan baik. Yang terakhir, konsumen membeli produk dengan harganya menyesuaikan dengan kemampuan konsumen sendiri. Yang kedua, ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional terdiri dari 3. Yang pertama, konsumen sangat mudah tergoda dengan iklan dan promosi dari media cetak ataupun elektronik. Yang kedua, konsumen tertarik untuk membeli produk-produk bermerek atau branded yang sudah beredar luas dan sangat populer. Dan yang terakhir yaitu konsumen membeli produk bukan karena menurut kebutuhan, melainkan karena status berkelas dan gengsi yang tinggi. Selanjutnya yaitu macam-macam biaya produksi terdiri dari 5. Yang pertama, biaya tetap ialah biaya yang merupakan biaya dalam kurun waktu tertentu, jumlahnya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu biaya total. Biaya total sendiri merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Yang keempat, biaya total. Biaya total merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Dan yang terakhir yaitu biaya marginal. Biaya marginal merupakan kenaikan dari biaya total yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan 1 unit output. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi. Menurut Moen tahun 2006, perhitungan biaya produksi ialah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan akurat, tepat, dan jelas juga sangat penting dalam menentukan harga pokok penjualan untuk mencapai target laba yang diharapkan. Tujuan perhitungan biaya produksi sendiri terdiri dari 3. Yang pertama untuk mengendalikan biaya, yang kedua untuk perencanaan dan pengukuran prestasi kerja, dan yang terakhir untuk penetapan biaya. Jenis biaya produksi tersendiri terbagi menjadi 2 yaitu biaya eksplisit serta biaya implisit. Biaya eksplisit yaitu biaya langsung yang merupakan jenis biaya produksi yang dialokasikan perusahaan dalam membeli sejumlah kebutuhan dengan pembayaran tunai. Yang kedua, biaya implisit atau biaya tersembunyi. Biaya implisit merupakan pengeluaran perusahaan dalam memberikan
Fasilitas produksi tanpa mempengaruhi proses manufaktur secara langsung. Materi telah berakhir. Maaf jika presentasi kali ini kurang sempurna, karena yang sempurna adalah kita yang dulu pernah bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.